Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Jumat, tanggal 16 Jumadal Ula 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 November 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap hadirin, hadirat, juga pendengar, serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Yang merasa pendidikan terakhirnya adalah TK, angkat tangan. Wonten-wonten? Masya Allah. Berarti ini semuanya S1 ini. Saya kira tidak ada nggih. Seandainya ada pun, ya, insya Allah tetap bisa masuk surga. Bisa nggak tamatan TK masuk surga? Bisa. Ya. Banyak orang merasa malu ketika tinggal kelas. Apalagi seandainya tinggal kelasnya itu berkali-kali. Kelas 1 rong tahun, kelas loro rong tahun, kelas 3 rong tahun. Berarti SD pinten tahun? 12 tahun. Ada orang yang merasa malu ketika tinggal kelas, padahal ketika orang tinggal kelas itu apa kemudian jadi gagal masuk surga? Belum tentu. Paling-paling yo izin. Atau ketika daftar ke sebuah perusahaan ditanya ijazahnya apa, disodorkan apa? SD. Paling nggak diterima. Nggak diterima daftar perusahaan karena cuma tamatan SD, solusinya pripun? Bikin perusahaan sendiri. Ya. Artinya, tinggal kelas dalam pendidikan formal itu masalah. Tapi bukan masalah yang sampai dampak buruknya ke akhirat. Paling-paling yo efeknya hanya di mana? Di dunia. Ada tinggal kelas yang lebih mengerikan dibandingkan tinggal kelas yang tadi saya sebutkan. Tinggal kelas ini akan bisa mengakibatkan seseorang itu sengsara sampai ke
Tinggal kelas apakah itu? Yaitu ketika seseorang sepanjang hidupnya imannya stagnan. Stagnan siapa? Ajek. Ya. Enggak pernah naik. Bahkan lebih sering turun. Dan tidak ada keinginan di dalam hati untuk menaikkan tingkat keimanan tersebut. Hal yang seperti ini, contohnya di sekitar kita itu banyak. Contoh, pas cilik urung bisa maca Quran. Pas tua, pada baik. Pas kecil, nggak bisa baca Quran. Ketika tua, sama saja. Stagnan. Nggak naik apa? Kelas. Ketika kecil, sholatnya bolong. Pas tua, pada baik. Ini kan orang yang tinggal kelas. Ketika kecil, pelit. Ketika tua, super pelit. Ini bukan cuma stagnan, tapi nopo? Anjlok. Orang-orang yang seperti itu kalau diumpamakan dengan pendidikan formal, maka sejak kecil sampai tua, kurtamatan taut. Sejak kecil sampai nopo? Tua. Cuma tamatan nopo? Taut. Padahal harusnya bertaut SD. Ber-SD SMP. Ber-SMP SMA. Ber-SMA S1. Ber-S1 S2. Ber-S2 S3. Ber-S3 profesor. Profesor. Harusnya kan kayak gitu. Berarti naik kelas yang kita maksud itu apa? Naik kelas yang kita maksud adalah ilmu yang naik kelas. Kemudian amal yang naik kelas. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Ilmunya harus naik kelas. Yang kedua, amalnya harus naik kelas. Mari kita bahas dari yang pertama dulu. Apa tadi? Ilmunya harus naik kelas. Kenapa? Kok ilmu kita harus naik kelas? Karena belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Wajibnya setahun apa orang tahun? Apa 10 tahun? Ya. Atau 9 tahun? Wajar dikdas. Ya. Yang namanya kewajiban untuk belajar ilmu agama niku boten wonten batas. Apa ustadz nganti seprene esi tetap sinau? Esik. Ini nih, saya nyiapin kayak gini ke? Sinau kie. Darani orang sinau apa? Sampai sekarang saya masih belajar. Alhamdulillah dulu sejak kecil alhamdulillah saya sudah belajar sama ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad ketika SD, walaupun di SD umum, tapi malam itu biasanya belajar baca Quran sama ayah kami. Setelah tamat SD 6 tahun, belajar agama sama ayah kami, terus mondok. SMP-nya di pondok, SMA-nya di pondok juga. Berarti 6 tambah 6. Ya, 12 tahun sinau agama.
Setelah tamat pondok, kuliah agama, S1 agama, S2-nya agama lagi. Di total ya 10 tahun. 10 tambah pinten? Rolas, pinten? 12 tahun. 22 tahun belajar agama nganti seprene sinau. Berarti mandeknya kapan? Nah, wis mati. Jadi nggak ada istilah selesai pensiun belajar agama niku mboten wonten. Kenapa? Karena belajar agama niku wajib. Kewajiban yang harus kita jalankan seumur hidup. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Al-Mizzi dan Imam As-Suyuti. Maka dengan bertambahnya umur, harusnya ilmu agamanya juga nopo? Tambah. Pemahamannya tentang akidah semakin dalam. Akidah itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita sudah tua, meyakini sebuah keyakinan, meyakini sebuah akidah, cuma modale rene, boten pareng. Akidah itu sesuatu yang paling mulia yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga harus jelas. Ketika ada orang mengajarkan kepada kita sebuah ideologi, sebuah keyakinan, sebuah pemahaman. Sebagai seorang yang dikaruniai oleh Allah akal sehat, kita berhak untuk bertanya, mana landasannya? Kalau di dalam agama kita, landasannya akidah ini kan ayat-ayat napa? Al-Quran. Dengan apa? Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ijma para ulama. Kita berhak untuk bertanya, kenapa kita harus meyakini seperti ini? Kenapa kita nggak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah? Kenapa kita nggak boleh berdoa kepada selain Allah? Kita berhak untuk bertanya. Maka akan dijelaskan oleh ustadznya, karena setiap hari minimal 17 kali. Dalam sehari semalam kita mengucapkan iya kana butuh wa iya kanas ta'in. Napa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu. Sinten? Oh. Anang ibadah-ibadah Nyiroro Kidul. Berarti ketika kita punya hajat, kita harusnya mengangkat kedua tangan kita. Kita minta kepada sinten? Bukan minta kepada jin, tomang. Bukan pergi ke tempat wingit, dicokoti lemut. Pergi ke masjid, sholat, minta sama sinten? Semakin tua, akidah kita itu harus semakin kokoh. Itu ilmu. Ilmu akidah. Apalagi Ustadz ilmu yang kita harus terus tingkatkan. Ilmu ibadah. Ilmu apa? Ibadah. Terutama yang harus kita kerjakan rutin setiap hari. Napa niku? Sedurunge sholat. Napa? Wudu. Masa ujuk-ujuk sholat? Fikih wudu. Coba jenengan bayangkan. Masa kawit mian golek wudu
tepluk. Ngertos tepluk. Ada sebagian orang, ya, ketika wudhu, harusnya itu kan kita mengikuti apa yang diajarkan sama Allah di dalam Al-Quran. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Kepala niku pundi? Kepala itu ini sampai sini. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Tangannya teles, diusap sampai belakang, terus dikembalikan ke depan. Itu namanya mengusap apa? Kepala. Dan itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada nggak orang sing wudune pluk. Pluk teng pundi niku? Teng bathuk. Wonten. Awit miyen nganti seperene iki kuwi terus. Ayo kita belajar. Kanjeng Rasul SAW itu wudhu dilihat sama para sahabat. Supaya apa? Supaya para sahabat melihat bagaimana praktek wudhu. Jadi Kanjeng Nabi SAW itu ketika mengajarkan wudhu, nggak cuma mengajarkan teori. Tapi beliau juga mengajarkan apa? Praktek. Nyontoni. Sehingga para sahabat pun melihat. Abu Hurairah melihat, Ibnu Umar melihat. Aisyah radhiyallahu anha melihat. Setelah mereka melihat, mereka rekam. Itu nganggo apa? HP. Direkam oleh mereka. Diperhatikan, diingat-ingat, dihafal. Kemudian mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Para tabi'in. Oleh para tabi'in direkam. Diajarkan kepada muridnya lagi. Sinten? Tabi'ut tabi'in. Oleh tabi'ut tabi'in. Direkam lagi, diajarkan kepada murid mereka. Sampai ke zaman kita ini. Jadi di dalam agama kita, ilmu niku jelas. Silsilah sanade niku jelas. Sumbernya jelas. Itu namanya fikih toharoh. Toharoh niku artinya apa? Bersuci. Wudu, mandi, tayamum, itu semuanya masuk dalam istilah toharoh. Lah setelah toharoh, baru kemudian belajar fikih, sholat. Ya. Tidak sedikit di antara kita yang sholat ketika ditanya, loh jenengan kenapa kok sholatnya kayak gitu? Lawong biyen mbah kakung kayak gue. Kanjeng Nabi SAW ngendika napa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sama para sahabat itu, ketika Rasulullah SAW salat, mereka memperhatikan betul. Dicatat oleh mereka. Oh, kalau Kanjeng Nabi SAW sholat takbiratul ihram, jari-jarinya seperti apa? Telapak tangannya menghadap kemana? Ketika diangkat tingginya seberapa? Itu semuanya dijelaskan. Gak ada yang terlewat. Lah pertanyaannya, kita sudah mempelajari itu atau belum? Mulane sing jenenge sholat. Macam-macam banget. Wong ngarep ngebrukaken tangan be macam-macam. Ya. Ana sing dadakan diubung-ubungaken dhisit. Ya. Ana sing golek ngebrukaken nang kene. Ya. Ana sing dibrukaken malah kayak tok. Ana sing malah ora sedekah. Sekarang Rasulullah SAW seperti apa? Itu yang harus kita pelajari, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya tanya sama jenengan. Kira-kira sholatnya jenengan niku wis yakin kayak sholatnya Kanjeng Nabi SAW?
Padahal jenengan iku pun pinten tahun boleh sholat. Swidak tahun. Sedina ping 5. Berarti pun pinten atus ewu sholat. Ya. 5 kali 360 kali berapa? 6. Sudah berapa ratus ribu kali kita sholat. Masa kita nggak kepengin sholat kita sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi SAW. Cara takbiratul ihrame, cara ruku'e, cara sujude, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Nah, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan jangan lupa ilmu baca Al-Quran. Makanya tadi di awal saya katakan, masa ketika kecil nggak bisa baca Quran, ketika tua tetap nggak bisa. Apa orang kepengin maca Quran temenan sekang Quran, udu sekang huruf Latin. Wonten maca Quran tapi dari tulisan Latin. Wonten masalah napa mboten? Masalahnya napa? Oke, Bapak Ibu. Huruf Arab. Napa? Huruf Arab. Alif, ba, ta, sa. Jim, ha, ho. Itu ada beberapa yang susah dicarikan apa? Padanannya. Transliterasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh. Huruf dod. Huruf apa? Dod. Huruf dot niku tanggane huruf short. Saya tanya sama jenengan. Huruf dot niku nek ditulis Latin apa? Jajal, kepriwe jajal? Biasane D L O. Berarti macane delu. Coba Anda orang baca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Pripun jajan? Bener nopo boten? Boten. Masa sudah tua seperti ini maca Qur'ane sing nganggo Latin? Kenapa kita nggak pengen sinau sekarang awal maning? Apa isine enggak nek? Bu, isin boten. Mulai sekarang Iqra jilid 1. Isin boten. Oh yo isin yo nyawis kaji. Jadi kemenangan jebule kajine ora bisa maca Quran. Ora apa-apa. Belajar Al-Quran itu bukan aib. Kenapa kita malu sesuatu yang bukan aib? Aib niku nyolong lem. Ya. Nyolong sendal niku aib. Wong sinau Al-Quran kok izin. Dan yang namanya belajar Al-Quran, kue kudu siji-siji. Satu orang. Privat. Ya, privat itu orang mesti ngundang guru menguma. Privat itu maksudnya yuk harus satu-satu setoran. Soalnya apa? Soalnya nek bareng-bareng kabehan bener. Contoh nih, pengajian tahsin Al-Quran. Buat jamaah masjid napa niki? Al-Muhajir. Pertemuan pertama sing teka wakepol. Ya, belajar membaca surat Al-Fatihah.
Ustadz ngasih contoh, jamaahnya apa? Menirukan. Pertemuan pertama, kedua masih seperti itu, ketiga masih seperti itu, pertemuan keempat mulai apa? Siji-siji. Ya. Ketika siji-siji gue mulai nopo merotoli. Ya. Loh kenapa Ustadz kok merotoli? Ya wingi bareng-bareng kan kur mangap-mangap tok. Sing penting kayak keton wong maca. Padahal orang anak suarane. Begitu siji-siji kan ora mungkin kur mangap-mangap tok. Kudu metu napa ne? Suarane. Bukan aib Bapak Ibu yang kami hormati. Wong nyatanya memang kita belum tahu. Dan pengen tahu. Enggak aib. Aib itu orang enggak tahu. Dan dia enggak pengen mencari tahu. Niku aib. Ya. Nun sewu maaf. Maaf nggih. Aib itu adalah ketika seseorang maaf bodoh. Dan dia tidak mau menghilangkan apa? Kebodohannya. Yang lebih parah lagi, nun sewu, bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ki jenengane bodoh kuadrat. Nun sewu. Kenapa? Karena dia itu bodoh tapi tidak merasa apa? Bodoh. Berarti masih mending yang orang bodoh. Iya, iya. Tapi dibandingkan bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh, masih mending yang bodoh, tapi dia merasa dirinya bodoh, sehingga dia mau belajar. Oke, ini yang pertama. Yang naik kelas, nopone ilmu. Yang kedua, yang harus naik kelas itu adalah apanya? Amalnya. Nggak cukup sekedar ilmunya naik. Akan tetapi amalnya juga harus naik. Kenapa? Karena ilmu itu cuma sarana. Napa Bu? Sarana. Lah, kalau ilmu itu sarana, tujuannya napa? Jeneng sepi. Nek ilmu itu sarana, berarti tujuannya napa? Amal. Napa? Amal. Alias mengamalkan ilmu tersebut. Itu tujuannya. Jadi orang itu jangan sekedar banyak ilmu tapi nggak pernah mengamalkannya. Ya. Dan amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang kelihatan, ada amalan yang tidak kelihatan. Amalan yang kelihatan itu biasa diistilahkan dengan lahiriah. Lahiriah itu keton. Ya. Sedangkan amalan yang tidak kelihatan itu diistilahkan dengan batiniah. Kenapa kok diistilahkan dengan batiniah? Karena letaknya di dalam batin. Batin siapa? Nang jero ati. Pertanyaannya, yang harus kita tingkatkan itu amalan yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Dua-duanya. Setelah ilmu kita bertambah, maka amal kita harus bertambah. Amal yang mana? Amalan yang lahiriah yang kelihatan. Contohnya, sholat. Begitu kita sudah tambah ngaji, berarti sholat kita harus tambah mempeng. Nek wingi biasanya telat-telat siki, gasik tepat waktu. Gasik we udah duhure jam 11. Ya. Gasik itu yo tepat waktu. Bapak-bapak menjalankan sholat 5 waktu di mana?
di masjid, ya, berusaha untuk memenuhi rukunnya, wajibnya, sunnahnya, berusaha untuk khusyuk. Itu berarti sholatnya naik kelas. Apalagi yang perlu naik kelas? Puasane. Kalau kemarin puasane sekedar menahan lapar dan dahaga, maka setelah ngaji lebih dalam lagi, puasanya bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan mata, menahan telinga, menahan mulut. Maksudnya pripun Ustaz? Ketika puasa matanya itu tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ana wong puasa Sudina nonton TV. Si kepriwe iki puasane? Ada atau tidak? Hah? Wonten apa mboten? Begitu ilmunya tambah, maka puasanya semakin berkualitas. Salat, puasa, zakat. Zakatnya nggak pernah ketinggalan. Nah, begitu sampai haul, ya 1 tahun, dan hartanya sampai nisab, maka dia segera mengeluarkan zakat. Oke, itu yang terkait dengan hablum minallah. Yang terkait hablum minan nas, amal yang lahiriah, contohnya adalah berbakti kepada orang tua. Jenengan, Bapak Ibu, walaupun usia seperti ini, mungkin masih ada yang punya orang tua. Maka semakin lama kita ngaji, kita semakin sopan kepada orang tua kita. Ketika dipanggil, Nduk, pripun jawab Ibu? Dalem. Le, pripun jawab Pak? Dalem. Pripun Ibu? Ngersakaken napa? Aku tulung lah, tukokaken napa? Mendoan. Pripun Pak jawabe? Nggih. Setelah beli mendoan, bawa plastik, kasihkan ibu dengan plastiknya atau tidak? Hah? Pripun? Ya berukakan piring. Masa sama ibu kita tidak lebih menghormati dibandingkan menghormati tamu? Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan kedatangan tamu, kemudian suguhane gorengan, kira-kira karo plastiknya apa ora? Hah? Kita letakkan di mana? Di piring. Itu pun dipilih piring sing apa? Sing apa? Ketika kita menghormati tamu seperti itu, kenapa sama bapak dan ibu kita tidak seperti itu? Saya tanya sama jenengan, yang lebih berhak dihormati tamu napa bapak ibu? Bapak. Maka seharusnya kita meletakkan dengan piring yang lebih bagus untuk orang tua kita. Ilmu tambah, amal kudu tambah. Kepada orang tua. Terus kepada siapa lagi Ustaz? Kepada pasangan. Kalau bapak-bapak berarti kepada siapa? Istri. Kalau ibu-ibu berarti kepada suami. Jenengan tambah suwe ngajine, kudune bapak-bapak tambah sayang karo bojone. Nggih napa mboten, Bu? Ku takone ibuku. Nggih napa mboten, Bu? Oh, Masya Allah. Wedi apa ya? Nah. Hargai dong istri kita. Ilmu kita ini sudah tambah. Sehingga kita semakin menghargai istri kita. Masa diajak ngobrol matane meng HP. Wonten apa mboten? Bu, wonten mboten? Kathah.
Wong bojone lagi cerita. Malah dewek matane meng HP terus. Bukakan disit ngapa? Kita ini sudah ngaji. Ilmu kita sudah tambah banyak. Sehingga perilaku dan akhlak kita harus semakin baik. Terutama kepada orang yang terdekat dengan kita. Dan ini berlaku buat suami atau buat istri? Dua-duanya. Ibu-ibu nek jenengan rajin tahsin. Berarti kalau dipanggil sama suaminya, Bu, kopi nendi. Pripun, Bu? Oh, jadi bapak kan gawe dewek. Harus ada perubahan, Bapak Ibu. Di dalam perilaku keseharian kita. Gak cukup kita hanya sekedar ngaji. Gak cukup kita hanya sekedar nambah ilmu. Tapi amalnya juga harus ditambah. Suami kepada istri, istri kepada suami. Anak kepada orang tua, terus orang tua kepada sinten? Anak. Ya. Jadi ketika kita tambah ilmu, maka kita harus semakin sayang, perhatian, lembut kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tuh merasa alhamdulillah bapak ibu saya semakin rajin ngaji, semakin sayang. Semakin jarang bentak, semakin jarang marah-marah. Sehingga anak kita merasa ada perubahan di dalam diri kita. Sampai kapan Ustadz? Kita terus memperbaiki diri sampai mati. Apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya ajal. Ajal siapa? Kematian. Perbaiki terus diri kita. Tingkatkan terus ilmu kita. Tingkatkan terus amal kita. Sampai malaikat pencabut nyawa datang untuk mengambil nyawa kita. Saat itulah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bahagia. Husnul khatimah. Allahumma amin. Ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengingatkan saya ada yang terlewat. Jadi yang ditingkatkan itu amalan lahiriah sama amalan apa? Batiniah. Ini penting banget. Amalan batiniah itu walaupun nggak kelihatan, tapi bisa jadi lebih penting daripada amalan apa? Lahiriah. Saya kasih ilustrasi. Masjid ini berdiri kokoh. Karena salah satu sebab utamanya ada apanya? Ada apanya? Hah? Ana sing nunggoni. Ada pondasi. Saya tanya, pondasinya kelihatan enggak? Kalau seandainya bangunan tidak ada pondasinya, kokoh. Kokoh atau tidak? Oke, contohnya. Anak pondasinya mboten. Mboten. Nek disenggol pripun? Ambruk. Ayo kita semuanya berdiri, merapat ke dinding. Saya hitung sampai 3, kita dorong bareng-bareng. 1, 2, 3. Dorong. Ambruk. Kenapa? Pondasi. Pondasi itu nggak kelihatan. Tapi sangat penting. Sangat menentukan kekokohan dari sebuah bangunan. Amal lahiriah niku penting. Sholat, puasa, zakat, birrul walidain. Itu semuanya penting. Tapi nek mboten wonten pondasine bahaya. Sholat. Tapi mboten wonten pondasine yaitu ikhlas. Apa akibatnya?
Nggak diterima sholatnya. Puasa, tapi mboten wonten pondasine. Puasanya mboten ikhlas. Puasanya nggak diterima semua. Haji, umroh, zakat, semua ibadah lahiriah. Ketika nggak ada pondasinya berupa keikhlasan, maka semuanya tidak akan diterima sama Allah. Ikhlas niku, keton mboten. Kenapa nggak kelihatan? Karena ada di dalam hati. Sehingga yang harus kita tingkatkan bukan cuma amalan lahir, tapi juga amalan apa? Batin. Contohnya ikhlas. Contohnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa tahu Ustaz? Ikhlas itu murni. Mur. Murni apa? Murni mengharapkan balasan dari Allah. Bukan dari manusia. Jadi ketika kita ngaji, kenapa kita ngaji? Karena ingin mendapatkan balasan dan ridho dari sinten? Lah nek aku wis ngaji, niate ikhlas, terus ana sing ngelem. Ana sing apa? Ngelem. Masya Allah Pak Anu Jan. Luar biasa. Orang kayak mien. Dipuji kita. Pripun Ustaz. Apakah itu akan merusak amalan kita? Tergantung. Tergantung. Tergantung dampak yang ditimbulkan. Kalau dampak yang ditimbulkan itu kemudian setelah hari tersebut, setiap kita ngaji yang kita tunggu adalah pujian. Lalu kita kecewa ketika tidak dipuji. Berarti niat kita sudah tidak murni lagi. Tapi seandainya kita dipuji, kita tambah semangat dalam beribadah. Karena kita merasa telah memberikan inspirasi kepada orang lain. Nyontoni sing apik lan bener. Dan ketika nggak ada orang yang memuji kita biasa-biasa saja. Karena memang dari awal bukan itu yang kita harapkan. Berarti tetap ikhlas. Jadi tahunya adalah bagaimana efek dan dampaknya kepada hati kita. Ikhlas. Contoh yang lain apa? Sabar. Itu termasuk amalan apa? Hati. Sehingga tambah suwe ngajine kudu tambah sabar. Jadi jangan sampai tambah tua tambah gampang kesuh, gampang emosian. Wonten napa mboten? Kata tiange pundi? Kudune gue tambah tua, tambah napa? Sabar. Nah, ikhlas, amalan batin. Sabar, amalan batin. Apalagi Ustaz? Tawadu. Napa? Tawadu. Tawadu niku napa? Rendah hati. Tambah sering ngaji, tambah rajin sholat, tambah tawadu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ngajinya dia, sholatnya dia murni karena bantuan dari Allah. Bukan karena kehebatan kita. Maka jenengan yang sudah ngaji-ngaji ini, jangan memandang sebelah mata yang belum ngaji. Jenengan yang sudah rutin sholat 5 waktu ini, jangan memandang sebelah mata orang yang belum rutin sholat 5 waktu. Kenang apa jajal? Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Tidak tahu apa? Akhir hidup. Siki rajin sholat. Kira-kira nganti mati kayak gue terus apa orang? Nggak tahu. Orang itu sekarang nggak rajin sholat.
Apakah kira-kira orang itu nanti sampai mati kayak gitu? Belum tentu. Sangat mungkin nanti terbalik. Sing siki rajin sholat, ngemben ora sholat. Sing siki ora sholat, ngemben rajin sholat. Kita nggak tahu. Sehingga jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Jangan memandang orang lain sebelah mata. Itu namanya tawadu. Amalan batin. Apalagi amalan batin? Husnudzon. Napa husnudzon? Berprasangka baik. Lagi ngaji, ndeleng kancane ngantuk teklah, tekelu. Sing husnudzon. Pripun husnudzone? Mbok kayane mau bengi tahajude basik. Nek suudzon pripun? Kayak mau bengi nonton kayak bal-balan. Mulane apa? Itu namanya su'ud. Husnudzon. Apalagi Ustaz? Rasa takut kepada sinten? Itu amalan hati. Karena merasa takut kepada Allah. Sehingga ketika akan berbuat maksiat niku izin. Malu. Walaupun nggak dilihat sama orang lain. Walaupun neng kamar dewekan. Lawangnya dikunci kang jero. Nyekel HP. Mau nonton yang enggak itu malu. Karena dilihat sama sinten? Itu namanya amalan hati. Berarti yang harus kita tingkatkan. Amalan batin nopo lahir. Loro-lorone. Nggih, ada yang lain? Monggo. Ya orang anak alhamdulillah. Ibu-ibu, monggo Bapak silakan. Bagaimana kiatnya supaya kita bisa menjaga keikhlasan di dalam beramal? Satu, belajar. Dua, latihan. Tiga, berdoa. Apa yang pertama? Belajar. Dua, latihan. Tiga, berdoa. Satu, belajar. Kenapa kok harus belajar? Belajar untuk memahami ikhlas itu apa? Karena ada sebagian orang, ketika dia nggak ngerti ikhlas itu apa, dia pikir sudah ikhlas padahal belum. Karena dia tidak mengerti ikhlas itu apa. Sehingga harus diawali dengan belajar. Belajar memahami ikhlas itu apa. Oke? Saya punya pengajian rutin di Masjid Agung. Setiap Rebo, ba'da subuh. Setiap Rebo, ba'da subuh. Temanya serial amalan hati. Kenapa? Serial amalan hati. Amalan hati pertama yang kita bahas adalah ikhlas. Dan itu kami bahas dalam 10, kalau nggak salah, pertemuan. Definisi ikhlas itu apa? Kewajiban ikhlas, larangan ria, terus ria itu contoh-contohnya apa? Saya anjurkan panjenengan untuk menyimak itu di YouTube. Ya, mulai dari seri pertama sampai sekarang udah pindah amalan yang kedua, yaitu tafakkur. Ya, yang belum hadir monggo bisa dihadiri setiap napa? Rabu ba'da subuh. Subuhane teng mriku. Ben boten napa? Boten telat. Ya. Yang pertama belajar, yang kedua napa? Latihan. Latihane pripun Ustaz? Carane latihan niku nek arep ngapa-ngapa mandek sedela. Dicek saya melakukan ini karena apa? Jadi aja langsung mangkat. Contoh, jenengan mau berangkat pengajian. Sebelum berangkat gue, jajal dicek disit. Aku gue mangkat gue ngapa?
Saya berangkat pengen mendapatkan ilmu bermanfaat, pengen mendapatkan ridho dari Allah. Alhamdulillah. Berarti apa? Ikhlas. Kok besoknya mau berangkat ngaji, kemudian tanya sama hati, kamu kenapa sih kok mau ngaji? Ya, harap nyalon. Harap apa? Nyalon. Berarti niatnya belum ikhlas. Solusinya, solusinya orang sida mangkat. Salah. Solusinya diikhlaskan, diluruskan niatnya. Itu solusinya. Jadi latihan ini ku terus ngecek Arab sholat, Arab sodako, Arab zakat, Arab kaji, Arab umroh. Itu niatnya apa? Oke, latihan. Yang ketiga, apa tadi? Berdoa. Kenapa kok berdoa? Karena yang bisa mengendalikan hati kita adalah sinten? Allah. Minta kepada Allah supaya dikaruniai keikhlasan. Tadi ada yang mau nanya? Ibu tadi? Ada? Nggih, monggo. Silakan. Setelah suami meninggal dunia, setelah orang tua meninggal dunia, kita berbaktinya kepada siapa? Yang pertama tentu kepada Allah. Kepada sinten? Allah. Kemudian berbakti kepada suami, kepada orang tua, itu tidak berakhir dengan meninggalnya mereka. Kita tetap bisa berbakti kepada suami, kepada orang tua setelah mereka meninggal. Justru kata para ulama, seandainya kita berbakti kepada orang tua setelah beliau meninggal dunia, sebagaimana kita berbakti kepada orang tua saat mereka masih hidup, itu tandanya kita ikhlas dalam berbakti. Justru untuk mengecek keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua adalah apakah setelah orang tua meninggal kita tetap berbakti? Kalau tetap berbakti berarti itu tandanya dulu kita ikhlas dalam berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kok itu menjadi indikator keikhlasan? Begini Bapak Ibu. Ketika orang tua kita hidup, kemudian kita layani, kita temani, kita bekteni, mungkin atau tidak, terselip niat-niat duniawi. Mungkin apa Mbak? Apa? Pengin oleh warisan sing paling akeh. Kenapa? Karena orang tua sayang banget. Sehingga dia minta, oke, anakku kayak sing rawat nyong, jatah kudu paling akeh. Mungkin terselip niat itu, mungkin. Tapi setelah orang tua meninggal, apa yang kita harapkan? Wong warisan sudah nopo? Sudah dibagikan. Kok setelah warisan dibagikan kita tetap berbakti kepada orang tua kita? Itu tandanya ikhlas. Nah terus pripun carane berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Satu, do, nah, ajalat, ajalat setiap hari. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Aja telat. Aja telat. Bahkan ada seorang ulama sampai mengatakan orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya adalah anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Jadi ndongakaken wong tua kuwi aja ngenteni arep Ramadan. Nembe napa? Kirim doa.
Setiap hari kita doakan. Setiap hari kita doakan. Contoh, berbakti dengan cara apa? Mendoakan. Apalagi Ustaz? Bersedekah. Bersedekah. Atas nama beliau berdua. Atas nama beliau berdua. Apa ada dalilnya Ustaz? Ada. Di dalam Sahih Bukhari. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, Ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasul, ketika ibu saya meninggal, saya tidak nunggoni. Orang menangi ibuku meninggal. Apa yanfa'uha intasoddaqtu anha. Apakah kalau saya bersedekah untuk beliau, atas nama beliau, apakah kira-kira bermanfaat untuk beliau? Alias kalau istilah kita sekarang, pahalane sampai atau tidak? Kata Nabi SAW, na'am. Ayo, santri cahaya ilmu. Na'am napa? Alhamdulillah. Orang ketang na'am karo la ya. Ana sing nyantol. Naam. Napa naam? Iya. Maka apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, ushiduka anna hadiqatil mikhraf sadaqatun anha. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mendengar sahabat itu berkata, wahai Rasul, engkau menjadi saksi bahwa kebunku ini yang sedang berbuah lebat, aku sedekahkan atas nama ibuku. Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika jenengan, orang tua Bapak Ibu jenengan meninggal dunia. Meninggalkan warisan. Meninggalkan warisan. Dan ada sing mendapatkan warisan seabrek-abrek. Berhektar-hektar. Apa enggane dari sekian hektar warisan itu dipelok dewek? Dinikmati sendiri. Tol. Gak ada sebagian yang kita wakafkan atas nama orang tua kita. Warisan gue kita itu terima gratis Bapak Ibu. Sing kesel apa? Bae dewek, wong tuane dewek. Sing ngumpul-ngumpulaken tanah gue bae dewek, wong tuane dewek. Kita tinggal terima. Masa tega-tegane gak ada sedikit pun dari sekian banyak tanah itu yang diwakafkan. Go masjid, go pondok, go madrasah lansia. Masa gak ada? Kebangetan temen jadi bocah. Ya. Itu salah satu bakti kita kepada orang tua. Wis jam 9:30. Cukup nggih. Ya, sing kurang radio bae. Radio napa, Bu? Insani. Gelombangnya pinten, Pak? 88.8 FM. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.